Kita pada pagi hari ini ada kasalino pantaran kita surga basah ke Jumata tujuh yang jawab akalnya mido. Yang kelima sambutan Bupati Sanggau atau yang mewakili. Dan yang keenam paparan kegiatan prioritas oleh Camat Jangkang. Dan yang ke Putra dan Roh Kudus. Allah Bapa yang berbelas kasih, pada pagi hari ini kami para pemimpin pemerintahan kami mengadakan secara musyawarah seremban tema yang kami bicarakan sungguh berguna bagi perkembangan masyarakat kami, kecamatan kami, di desa kami, sehingga apa yang kami bangun sungguh berkenan dengan. Baik, selamat pagi menjelang siang untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Wakil Bupati yang dalam hal ini diwakili oleh Pak Dinas BNSDA Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Sanggau. Yang saya hormati anggota Dewan KP 5, ada Ibu Susana, ada Pak Yermias, ada Pak Kicun, ada Pak Pak Suwardi. Yang saya hormati para kepala OPD beserta staf dari Kabupaten Sanggau. Yang saya hormati para kepala Kecamatan Jangkang, Pak Kapolsek, Rohaniawan, Ibu Ketua TPP, dan menyusun beberapa program prioritas, bahkan super prioritas, yang sebenarnya semuanya prioritas, tetapi yang sangat super prioritas itu yang kita usulkan. Mudah-mudahan semuanya ini terkabul, dan dari usulannya 140-an rata-rata, yang infrastruktur kurang lebih 75 separuhnya, kemudian yang ekonomi, yang sosial rata-rata 30-an. Mudah-mudahan terwujud, mudah-mudahan itu harapan kami dan impian kami, karena sesuai dengan perkembangan zaman, kemudian luas wilayah, jumlah penduduk juga semakin meningkat di Kecamatan Jangkang ini, dengan beberapa kebutuhan yang paling rasanya mendasar adalah kebutuhan di bidang infrastruktur, Pak Wakil Bupati atau Pak Kepala BNSDA. Jadi ini kami sampaikan, mudah-mudahan dengan ketersediaan anggaran bisa untuk mengcover semua kegiatan yang kita usulkan di desa, dengan satu desa persiapan yang insya Allah mungkin kita semua. Yang saya hormati
teman-teman anggota DPRD Kabupaten Sanggau, yang saya hormati Bupati Sanggau yang diwakili oleh Kepala Dinas Bina Marga, Pak Jom, yang saya hormati semua kepala dinas, kepala OPD pemerintah Kabupaten Sanggau pada saat ini tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Yang saya hormati Bapak, yang saya hormati Ketua Lembaga, baik itu lembaga agama, lembaga adat dan lain-lain. Bapak Ibu, karena waktu kita terbatas, mengingat situasi kita pada saat ini masih ada refocusing dan lain-lain sebagainya. Kepada teman-teman para kepala desa, saya sangat berharap yang didorong betul-betul yang menguasai hajat hidup orang banyak. Karena tadi kami sudah berbincang-bincang di luar sana. Yang perlu saya ingatkan, jangan hanya sampai di kampungnya maju, tetapi jalan yang menuju ke ibu kota kecamatan tidak bisa dilewati. Ya, jadi saya harap bagaimana kita minimalisir dana yang sedikit ini supaya betul-betul nampak. Dan juga terima kasih. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Saya kembalikan kepada pembawa acara. Kepala Dinas Almasio, para rekan-rekan kades semuanya, berarti 11 desa, 11 kades. Itu ke depannya bisa 12, 13. Yang terhormat sebagian, sekalian semua, di sini ada berupa Pak Haji Muhammadul Hendri. Inilah kepala PU yang sekarang. Mungkin teman-teman ada kenal, belum kenal, harus kenal. Orang pertanian dulu beliau. Saya termasuk singkat. Jangan dulu fisik Anda itu yang mana, di dusun mana, desa mana, yang ada protes apa. Jangan yang punya kabupaten juga Anda raup, kalah-kalah DPR. Bangunan yang dilakukan oleh teman-teman atau kepala dusun, kepala desa, musyawarah desa, dan musrenbang kecamatan, dan nantinya akan ada musrenbang Kabupaten Sanggau. Bahwa ini adalah rancangan yang harus Bapak-Bapak akan lakukan dengan melakukan SPD paling lambat adalah bulan Februari minggu kedua. Maka seluruh Kalimantan Barat ini melakukan musrenbang di tingkat kecamatan. Kalau tidak, maka kita tidak punya rancangan pembangunan untuk tahun 2023, Bapak Ibu. Hari ini saya harus sampaikan kepada seluruh kepala desa, kepada ketua BP tentang penggunaan anggaran desa. Saya mohon, jangan dibiarkan teman-teman. Kita tahu perlu pembinaan yang dilakukan, sehingga jangan sampai mereka masuk ke satu kali satu. Ini. Lalu saya juga ingin memperkenalkan diri. Kayaknya banyak nih yang dari Sanggau hadir, para kepala-kepalanya. Ya. Saya mulai dulu dari Pak Siron, ya. Dokumen sudah ada di sini. Tapi mungkin untuk ngaluskan lagi, memperjelas, ya. Apa yang tulis ini, mungkin silakan bapak-bapak untuk bertanya. Ya, kita juga berharap nanti ya sepakat kita juga jam berapa kita harus selesai, gitu ya. Nah, itu semua nanti akan menjadi kesepakatan kita bersama. Saya kira itu saja yang bisa kami sampaikan, dan terima kasih atas pertanyaannya. Kami akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adil kata ino becoran kita saruga basengat kado bata. Tutup tiok akal nyamido. Terima kasih. Ya, mungkin saya menyampaikan usulan ini tidak semuanya saya baca ya, karena nanti memang di cover langsung kami input sesuai dengan instruksi dari Kapolda ya. Mudah-mudahan tadi saya bilang bahwa totalnya kurang lebih 75 yang di bidang infrastruktur, 31 perekonomian, 34 yang SDM seperti itu. Jadi kalau saya baca ini menyita waktu. Rupanya yang tahun musrenbang tahun ini kan ada penilaian dari Wapeda, menilai waktu, menilai kebersihan, menilai prokes.
seperti itu. Karena ini uji coba untuk tatap muka langsung. Jadi tidak semuanya saya baca, mungkin yang inti-inti saja Pak, karena ada 11 desa nih, rata-rata desa kemarin saya sarankan untuk 5 kegiatan 1 desa. Penyembuhan badan jalan di ujung jembatan Sape, Nah ini karena situasinya tempat nampungnya luapan air sungai, banjir, sarana lain tidak ada di situ sehingga terganggu juga harus penyeberangan orang dan barang ya di situ. Lumayan panjang, ini panjangnya 200 meter Pak ya. Yang tempat banjir itu mungkin ditimbun di Pak Kades Miro ini karena udah ada jalan yang dibangun provinsi dan cukup kondisinya agak baik, mau diusulkan untuk ditingkatkan menjadi aspal, beraspal. Dari Semiro menuju batas dengan Belitung, mudah-mudahan bisa ya. Jadi ke ujung dulu bisa aspal. Dinding jalan rayanya minta dibangun atau barau, turap batu barangkali ya, karena suka longsor. Itu ada 800 meter. Tidak tahu posisi nanti dilengkapi dengan proposal dengan foto aja ya. Kemudian nanti ada minta jalan dusun Sekampet 200 meter, ini jalan lingkungan maksudnya, jalan lingkungan. Karena keterbatasan anggaran dana desa ya mintanya ke kabupaten melalui musrenbang. Pembukaan jalan Tumbuk ke Kampung Kolo atau desa Empiang di dusun Tumbuk itu 4 kilo, lebarnya 6 meter. Perda diusulkan sampai hari ini belum ada realisasi, jadi diusulkan lagi, yaitu pembangunan SMP negeri di Kampung Lalang, di dusun Lalang, 1 unit. Satu unit mungkin ada dari dinas pendidikan nanti menjawab ya. 2,5 hektar. Jalan menuju ke tempat pembuangan sampah itu belum ada sama sekali, belum dibangun. Sehingga sampai hari ini staf kebersihan kecamatan yang membuang sampahnya dekat dengan kantor camat yang baru dibangun. Kantor camat yang baru begitu indah, lalu buang sampah di dekat situ, dibakar. Karena sebenarnya ada lahan TPA itu ya, tapi jalan menuju ke situ tidak ada. Untuk Semiro, kemudian kalau untuk desa Pisang ini mengusulkan mesin perontok padi karena potensi luar biasa ya. Tidak tanggung-tanggung diusulkan mesin perontok padi ini sebanyak 18 unit. Untuk potensi padinya ada 568 hektar. Banyak sekali. Yang guru tidak salah di bawah 128 tenaga guru saja. Untuk yang SD berapa Pak? 108. Untuk 16 berapa? 30 SD? 37 SD. Nah, layaknya kalau kelas itu kan dari kelas 1 sampai ke kelas 6. Nah, 6 kali 37 sudah berapa? Masing-masing kelas, kalau ada guru kelas, ada guru mapel, mata pelajaran ya. Saya rasa itu saja. Akhirnya kami mengucapkan selamat siang dan salam sejahtera kepada semua. Ya Pak, lewat. Baik. Jadi ini diskusi Bapak sekalian. Jadi memang sesuai dengan jadwal awal dipandu ya oleh moderator. Maka dalam SK atau surat tugas kami itu ada. Hari ini memang giliran saya selaku Kepala Dinas PM ya untuk menjadi koordinator di Musrenbang di Jateng. Baik, tadi sudah
Anil Kak Talino, Bacuramin Kak Saruga, Paseng Kak Jubata. Untuk mempersingkat waktu, yang saya hormati kita semua yang berada di ruangan ini. Karena Pak Camat tadi tidak membaca usulan kami, dan ada waktu saya sampaikan. Yang pertama mengenai Pustu Ketori, Pustu Perhati, sebenarnya tahun lalu Pak Ketori sudah dianggarkan ketika berbuat kebijakan pemotongan 40%. Dengan pemotongan akhirnya dibatalkan. Harapan saya tahun ini terinisiasi karena mereka sudah menyiapkan dokumen-dokumen. Ya. Yang kedua yang setiap tahun kami usulkan tidak kalah pentingnya adalah pemasangan public block di halaman puskesmas. Lucu rasanya puskesmas kami cukup bagus, tapi halamannya kalau hujan, kalau masuk ke dalam halaman lantai di dalam pun jadi berlubang. Ya, kalau saya pikir untuk halaman itu mungkin 100 juta cukup, masa sih nggak mampu gitu lah. Semuanya. Baik Pak, perlu kami sampaikan Pak, karena saya ini kebetulan Ketua AKD Kota Jangkar. Nama Bapak Bernardinus Zakaris Jangkar Pak. Nah, berkaitan dengan yang sudah disampaikan yang terhormat di depan semua tadi, perlu saya sampaikan mewakili kawan Pak, supaya SKPD tahu semuanya. Bahwa untuk tahun ini semua dana desa berkurang Pak, berkurang. Jadi jangan melihat dana desa ini sudah banyak, karena kita secara nasional ada IKN dibangun, COVID juga dibangun. Kapan tadi? Yang ini apa? Di wilayah Kecamatan Jangkar. Nah, sehingga menjadi pertanyaan bagi saya hari ini, karena untuk tahun 2022 ini itu sekolah kami itu ada asesmen Pak, asesmen rehabilitasi. Nah, sehingga perlu saya pertanyakan ini, karena saya melihat di dalam draft daftar prioritas ini memang tidak ada, karena memang di dalam apa yang sudah mohon maaf lah kepada yang sudah menyusun ini, ya kalau memang bisa revisi itu yang saya mau. Pertama kami telah mendengar paparan daripada yaitu bapak-bapak yang ada di depan khusus berkaitan dengan infrastruktur. Mengapa Pak infrastruktur sangat penting? Karena itu salah satu akses yang dilewati oleh anak sekolah, maupun itu khusus untuk kesehatan, maupun itu khusus untuk masyarakat lain. Kami telah memasukkan proposal tahun kemarin khususnya yaitu kepada pihak instansi terkait. Ini dikoordinasikan dengan bagian pengadaan ataupun di dinas kesehatan. Tapi untuk tahun 2023 memang ODGJ akan dibangun di Sanggau. Nah, mungkin nanti karena puskesmas mungkin rujukan, ya mungkin dirujuk ke sana. Kalau saya mungkin sedikit dari ODGJ, gambaran untuk yang di Skadau itu sebenarnya wilayahnya bukan di kabupaten, di Nana Mahapnya, di puskesmas. Nah, tapi tidak tahu juga ini kok bisa di Sanggau, kemungkinan mungkin lebih dekat dengan rumah sakit.